Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, bertemu lagi dengan Ibu Rolani Tamba dalam pelajaran PPKN. Hari ini kita akan mempelajari kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang syarat terbentuknya negara. Yang pertama, adanya wilayah, pemerintah, dan penduduk. Penduduk dapat didefinisikan orang yang dengan sah bertempat tinggal dalam suatu negara. Oke, kita masuk ke bukan penduduk. Bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu negara tanpa maksud tinggal atau menetap. Bisa dikatakan ini adalah seorang wisatawan. Selain itu, ada juga istilah warga negara. Seseorang dapat disebut warga negara dan bukan warga negara berdasarkan hubungannya dengan pemerintahan. Di sana ada warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut dengan orang asing atau warga negara asing. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa tidak semua penduduk adalah warga negara. Dalam pasal 26 ayat 2 dikatakan, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi, seorang penduduk itu biasanya dibuktikan dengan adanya kartu tanda penduduk. Warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Pada undang-undang ini ditulis siapa saja yang dapat disebut dengan warga Indonesia. Jadi untuk anak-anak ibu lebih jelas silahkan buka undang-undangnya. Dalam menentukan kewarganegaraan, suatu negara memiliki pedoman dan cara yang dikenal dengan asas kewarganegaraan. Negara-negara di dunia memiliki dua pandangan, yaitu asas kewarganegaraan kelahiran dan berdasarkan naturalisasi. Sedangkan asas kelahiran dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ius soli atau asas berdasarkan tempat lahir. Lalu yang kedua ius sanguinis berdasarkan keturunan atau orang tua. Kita masuk ke asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan yang dimiliki orang tuanya. Misalnya seorang anak lahir di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B. Maka menurut asas ius sanguinis, anak ini memiliki kewarganegaraan B karena asas ini melihat asas orang tuanya, bukan lahirnya. Selanjutnya, asas ius soli. Asas ius soli ini dilihat dari tempat kelahirannya. Contohnya, kita buat namanya si Kekei. Kekei ini lahir di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B. Maka Kekei adalah warga negara A. Kenapa? Karena menurut asas ini seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, melainkan tempat lahirnya. Jadi perbedaan dasar dalam menentukan kewarganegaraan tadi dapat menimbulkan beberapa kemungkinan dalam pengambilan status kewarganegaraan. Yang pertama apatrid. Apatrid ini sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Sedangkan bipatrid memiliki dua kewarganegaraan. Dan multipatrid ini memiliki lebih dari dua kewarganegaraan. Kita masuk ke apatrid. Contoh kasus apatrid ini si Andi. Contohnya si Andi lahir di Jepang yang menganut ius sanguinis atau keturunan. Sedangkan orang tuanya orang Amerika yang menganut ius soli atau tempat lahir. Jadi kemungkinan besar orang tua si Andi ini jalan-jalan ke Jepang.
Andinya lahir gitu kan. Jadi apa nih status si Andi? Si Andi tidak memiliki status kewarganegaraan atau apatrid karena tidak diakui oleh Amerika. Andi lahir bukan di Amerika dan tidak diakui juga oleh Jepang karena Andi bukan keturunan Jepang. Seperti itu. Nah, itulah contoh dari apatrid. Selanjutnya bipatrid. Contoh kasusnya adalah si Nina lahir di Amerika yang menganut ius soli, sedangkan orang tuanya orang Jepang yang menganut ius sanguinis. Jadi status si Nina adalah dia berstatus kewarganegaraan ganda karena diakui oleh Amerika dan diakui juga oleh Jepang. Berarti di sini orang tua si Nina jalan-jalan ke Amerika. Nah, Indonesia sendiri bagaimana? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia itu menganut asas ius sanguinis. Ada yang kedua, tetapi ada juga nih ius soli terbatas atau bagi anak-anak yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Misalnya anak yang ditemukan di wilayah Indonesia lahir namun tidak diketahui orang tuanya berkewarganegaraan apa. Yang ketiga itu asas kewarganegaraan tunggal. Di sini Indonesia tidak menerima orang dengan kewarganegaraan ganda atau melarang warga negaranya mempunyai warga negara ganda. Jadi yang berlaku di sini itu adalah kewarganegaraan terbatas. Maksudnya warga negara terbatas itu ketika nanti dia umur 18 tahun baru dia menentukan dia warga negara apa. Selanjutnya kita masuk ke naturalisasi. Naturalisasi ini merupakan proses permohonan menjadi warga negara. Naturalisasi ini ada dua nak. Yang pertama naturalisasi biasa. Naturalisasi biasa ini merupakan permohonan menjadi warga negara yang mempunyai syarat-syarat bisa dikatakan agak lama. Karena apa? Coba kalian lihat dan kalian pahami apa-apa aja syaratnya. Itu sangat banyak. Bahkan ada yang 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi dia harus tinggal dulu 10 tahun di Indonesia baru bisa dikatakan dia warga negara Indonesia. Bahkan harus mempunyai pekerjaan dan membayar uang kewarganegaraan. Masih banyak lagi seperti sehat jasmani rohani atau tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut. Selanjutnya kita masuk ke naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa ini bisa dikatakan lumayan gampang atau cepat, namun mempunyai usaha yang sangat keras. Karena apa? Karena diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara atau dengan alasan kepentingan negara. Contohnya itu seorang pemain sepak bola yang mengharumkan nama Indonesia dari luar negeri. Contohnya si Christian Gonzalez, Diego, bahkan pemain bulu tangkis gitu. Jadi ternyata seseorang itu selain dapat mengajukan atau memohon kewarganegaraan Indonesia, di Indonesia juga dapat kehilangan warga negaranya. Kenapa? Yang pertama, penyebab hilangnya kewarganegaraan itu adalah apabila memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Sedangkan yang kedua, masuk ke dalam dinas tentara di tempat asing atau negara asing tanpa pemberitahuan sama negaranya. Yang ketiga, membuat sumpah atau janji pada negara asing. Sedangkan yang keempat, itu mempunyai dokumen-dokumen dari luar negeri atau mempunyai negara lain. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian memahami dan pahami betul video ini. Terima kasih.